Ibu bapak yang hormatan, semoga lakukan monggo sarang-sarang kita puji syukur buat mengasah Allah SWT kaki sarangan kita ikrarkan besar tahmid. Alhamdulillah rabbil alamin. Awit saking hidayah saking Allah ingkang dipun paringaken dumateng kita sedaya inggih punika gampil sanget anggenipun nglangkahaken kaki kalihipun sehingga kita sedaya akan nenggah wonten ing majelis taklim menika kanthi sukeca lan mugi lantaran mangke kita lenggah wonten ing majelis taklim menika kita pikantuk ilmu ingkang sangat manfaat, khususipun manfaat wonten ing donya lan manfaat pinjang wonten ing akhirat. Kanthi mekaten monggo Bapak kita milai ngaos kita kanthi nyuwun dumateng Allah mugi estu menapa ingkang kita ibadah namaken saged pikantuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dumateng panjenenganipun Ustaz Dawami MSC, semoga kita terakan dumugi pengawasan rampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Saburan, pimpinan cabang Aisyah, serta seluruh hadirin wal hadirat yang tidak mampu kami sebut satu persatu, namun insya Allah hadirin wal hadirat disebut dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat yang mulia. Alhamdulillah, puji dan syukur tiada henti kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan nikmatnya kita semua masih diberi kesempatan untuk hadir di taman-taman surganya Allah di dunia ini. Semoga menjadi jalan kelak kita dikumpulkan di surganya nanti. Allahumma amin. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nantikan di yaumil qiyamah kelak. Teriring doa semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi,
pimpinan cabang Muhammadiyah Saburan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di tanggal 26 Januari 2025 yang bertepatan dengan 26 Rajab 1446, di mana di bulan Rajab tepatnya pada tanggal 27 Rajab pada tahun 10 kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat peristiwa yang besar yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Walaupun memang tanggalnya ada yang berpendapat bukan pada tanggal 27 Rajab, namun sebagian besar sejarah Islam berpendapat terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian atau 10 tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang nabi. Kejadian ini menjadi salah satu mukjizat, salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mematahkan keraguan dari orang-orang yang meragukan kenabiannya. Mengapa? Karena di zaman itu untuk melakukan perjalanan dari satu negara ke negara yang lain itu butuh waktu yang berbulan-bulan. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan kejadian yang luar biasa kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa melakukan perjalanan yang disebut Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang biasanya ditempuh dalam 1 bulan lebih hanya ditempuh dalam hitungan detik atau bahkan kurang. Karena setelah perjalanan itu tempat duduk beliau yang ada di Masjidil Haram masih terasa hangat, artinya masih belum lama beliau meninggalkan dan kembali lagi ke tempat duduknya. Kemudian tidak hanya sampai Masjidil Aqsa di Palestina, namun Allah memi'rajkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memperjalankan beliau dari Masjidil Aqsa tadi ke Sidratul Muntaha yang ada di langit yang ke-7. Kalau kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang ulul albab, yang selalu merenungkan, maka kita tidak hanya berhenti sampai perjalanan yang luar biasa yang menembus ruang dan waktu ini. Akan tetapi kita mencoba untuk mengambil hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, sehingga menambah keimanan, ketakwaan kita, sehingga menambah semangat kita untuk menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja yang pertama, di dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, barakna haulahu yang Allah berkahi.
Maka kita lihat ada kalimat bi'abdihi, berasal dari kata abdun. Abdun itu adalah hamba, atau bahasa lainnya seorang budak. Maka seorang yang beriman kemudian mentafakuri kejadian Isra Mi'raj ini, bukan hanya sekedar perayaan tahunan, apalagi hanya sekedar kisah kemudian tak membekas, akan tetapi dia bisa mengambil hikmah. Yang pertama ada kalimat abdun, hamba, yang konotasinya dalam kehidupan kita, hamba itu konotasinya negatif atau seorang yang rendah. Abdun, abdi. Namun sebetulnya ketika seseorang mampu menjadi seorang abdinya Allah, hambanya Allah, apapun jabatan status sosialnya, pasti dia akan menjadi orang yang sangat mulia, bahkan lebih mulia di antara yang lainnya. Sebagaimana siapa? Rasulullah SAW. Dalam kisah Isra Mi'raj ini, ketika beliau singgah di Masjidil Aqsa, kita tahu Nabi Muhammad SAW dikisahkan menjadi imam sholat dari para nabi, para rasul. Itu artinya beliau adalah yang paling mulia di antara yang lainnya. Namun Allah lebih memilih kalimat atau kata abdun untuk disematkan kepada Rasulullah SAW. Ini memberi pelajaran kepada kita, apapun jabatan kita, seorang presidenkah, seorang gubernurkah, seorang bupati, atau seorang yang memiliki jabatan apapun, seharusnya semakin menjadikan kita rendah atau rendah hati dalam artian, atau tawadhu di sisi manusia yang lainnya. Namun pada umumnya manusia kalau sudah diberi jabatan, biasanya dia ingin dipuji, ingin diangkat, tidak mau lagi bergaul dengan orang-orang yang tidak memiliki jabatan. Namun insya Allah di sini tidak ada, semuanya tawadhu. Maka itulah salah satu hikmah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW pernah bersabda, beliau bersabda, la tatruni kama atroton nasi ibnu Maryam. Janganlah kalian berlebihan dalam memujiku. Fa innama ana abdu. Nabi SAW dan melanjutkan, kemudian aku hanyalah hambanya, abdunnya. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah aku ini adalah abdullahi wa rasul, hambanya Allah dan utusannya. Ada orang yang sudah diberi jabatan oleh Allah, kemudian ketika disapa, kalau tidak sebutkan gelarnya, atau mungkin dia sudah haji tidak disebut Pak Haji atau Bu Haji, nggak mau nengok. Enten nopo boten Bapak Ibu sekalian, banyak. Kalau di sini insya Allah tidak ada bedanya. Tidak, insya Allah justru semakin seseorang sudah menunaikan ibadah haji, sudah bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima, dia semakin merendah. Nabi SAW bersabda, wa ma tawaddu'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang itu bertawadhu kecuali Allah akan mengangkat derajatnya.
Ada orang yang sudah diberi kelebihan harta, diberi kelebihan ketenaran, wajah yang tampan, yang cantik, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, namun biasanya justru malah lupa diri sehingga sombong dan lain sebagainya. Maka momen dari Isra Mi'raj ini kita tanggalkan semua titipan Allah yang kadangkala melalaikan itu, kita fokus pada gelar yang terbaik yang sesungguhnya yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah. Sehingga diberi jabatan ataupun tidak, tetap dalam ketakwaan. Diberi jabatan, kita gunakan jabatan tadi untuk membantu agama Allah. Diberi kendaraan, kita gunakan kendaraan ini untuk berjuang di jalan Allah. Diberi kelebihan harta, diberi kesehatan, umur yang panjang, ini juga kita habiskan di jalan Allah. Inilah hamba yang sesungguhnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kita menengok salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Furqan ayat 63 sampai sekitar ayat 70, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan beberapa tanda orang-orang yang betul-betul menjadi Abdur Rahman. Ibadur Rahman, ibad itu adalah jamak dari abdun. Abdun, abdani, ibadun. Ar-Rahman adalah salah satu asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti yang maha pengasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah yang pertama yamshuna 'alal ardi hauna. Dia berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Ada orang yang mungkin kita katakan sebagai pengemis. Ketika kita tidak mampu membantu, minimal tidak menyakiti atau membicarakan di belakangnya. Kadang-kala kalau kita melihat di pinggir jalan ada orang yang masih muda, tatoan, tindikan, ngamen ini. Kita tidak memberi uang kepada mereka, namun di belakangnya, ya Allah, itu anak muda, tatoan, tidak mau bekerja. Ini sudah tidak membantu, malah ngomong, ya, mencaci di belakang. Maka minimal kita doakan, ya Allah, berilah hidayah, berilah kekuatan, berilah jalan agar dia bisa mendapatkan ma'isyah yang lebih sehingga dia bisa kembali di jalan. Maka orang yang menjadi ibadur rahman, dia selalu rendah hati. Menemui orang yang mungkin memiliki kekurangan, yang dibicarakan bukan kekurangannya, namun doa-doa agar dengan kekurangannya itu Allah berikan pahala yang besar, sehingga tidak ada kesempatan untuk melihat aib atau kekurangan orang lain. Aib bukan dilihat sebagai kekurangan, namun justru menjadi kelebihan bagi orang tadi untuk mendapatkan pahala yang besar. Hatinya bersih dari segala dosa. Yang kedua adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang jahil di sini adalah orang yang melakukan maksiat, maka yang diucapkan salama, qalu salama, mereka berkata keselamatan bagi kalian.
Jadi kalau ada orang yang bermaksiat bukan kita ejek, itu ahli maksiat pasti nanti masuk neraka. Belum tentu, karena apa? Bisa jadi Allah memberikan hidayah sebelum mereka meninggal, kemudian Allah hapuskan dosa-dosanya. Maka itu dua contoh sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takut sekali untuk melakukan sebuah dosa. Kalau abdi raja contohnya, kita tahu seorang abdi raja bersikap, berucap dengan penuh tawadu, dengan penuh kata yang santun, yang lirik, melakukan kesalahan sekecil apapun sangat ditakuti. Maka itulah seharusnya ketika kita merasa kita adalah hamba Allah, Abdullah, kita pun takut, sangat takut bila melakukan sekecil apapun dosa. Terlebih di bulan Rajab ini kita ketahui salah satu bulan yang mulia, yang di dalamnya menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan Quran surah At-Taubah ayat 36. Kenapa 4 bulan Ashhurul Haram ini disebut sebagai bulan yang mulia? Karena di dalamnya setiap kebaikan dilipat gandakan pahalanya, setiap dosa dilipat gandakan siksanya. Maka sangat tepat bila kita untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, namanya abdul, pasti dia selalu taat kepada rajanya, kepada tuannya. Maka begitu pula ibadur rahman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 64, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, yaitu orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah. Ini kan ibadah malam hari itu kan selalu identik dengan sholat tahajud atau sholat malam, di mana sholat tahajud, sholat malam termasuk sholat yang sunnah. Itu artinya seorang hamba Allah dalam mentaati perintah Allah tidak hanya menjalankan yang wajib saja, dia akan berusaha menyempurnakan dengan yang sunnah ketika dia mampu. Kalau memang tidak mampu atau tidak sempat, ya Islam agama yang menginginkan kemudahan, tidak ingin memberatkan kita dalam beribadah. Sehingga sholatnya bukan hanya yang wajib, yang sunnah. Kemudian zakatnya bukan hanya zakat namun juga sedekah. Puasanya bukan hanya puasa Ramadan namun juga puasa sunnah yang lainnya, Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid atau puasa Daud contohnya. Apalagi di bulan Rajab ini disebut oleh para ulama Syahrul Rajab, Syahruz Zar'i. Bulan Rajab disebut sebagai bulan menanam. Artinya orang yang beriman akan berusaha menanam kebaikan-kebaikan mulai dari bulan Rajab sehingga di bulan Ramadan Syahrul Hisadiz Zar'i, bulan memanen amal kebaikan. Jangan salah kalau kita tidak bisa sekhusyuk selama orang-orang tertentu di bulan Ramadan mengenai sholatnya, mengenai tadarusnya, mengenai i'tikafnya. Karena memang sejak bulan Rajab saja kita jarang ke masjid, jarang sholat malam, jarang i'tikaf. Ini kan kita hadir dalam majelis ilmu ini walaupun hanya sejam atau beberapa menit, itu insya Allah sudah seperti latihan i'tikaf. Namun kalau kita tidak pernah menanam, ya tentu di bulan Ramadan pun kita tidak akan pernah memanen.
Kemudian selanjutnya yang keempat, selain mendirikan sholat malam, ibadur rahman itu walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha qaramah. Dan orang-orang yang berkata rabbana isrif anna, ya Tuhan kami jauhkanlah kami adzab jahannam, dari azab jahannam, siksa neraka jahannam, inna adzabaha kana gharamah, sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Kalau orang yang beriman, dia tidak hanya ingin dibebaskan dari siksa neraka, namun dia juga akan berdoa. Ini kan doanya orang-orang yang ibadur rahman. Ciri yang keempat tadi berdoa. Berarti orang yang menjadi hamba Allah tidak hanya pengen masuk surga, pengen dibebaskan dari siksa api neraka, namun mereka mewujudkan ikhtiarnya dengan doa. Rabbana isrif anna adzab jahannam, salah satunya. Bahkan bukan hanya dengan doa, namun dengan amal perbuatan. Amal perbuatannya apa? Ya berarti dia menjauhi tempat-tempat yang menjerumuskannya ke dalam dosa. Dia menjauhi perkataan-perkataan yang mengandung dosa. Dia bukan hanya perkataan, namun yang ada di dalam hatinya, bila membuka pintu perbuatan dosa atau niat melakukan dosa, juga akan ditutup. Itulah seorang ibadur rahman. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah menghafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian berprasangka. Inna ba'dadz-dzanni itsmun, sesungguhnya sebagian besar prasangka itu dosa. Contoh, kita sudah tidak suka dengan seseorang atau tetangga kita. Tiba-tiba tetangga kita ini datang dengan membawa satu ember opor. Senang bawa opor. Namun kalau kita banyak prasangka, wah pasti ini opornya satu ember, namun dagingnya karena sudah berprasangka. Namun kalau misalnya dia tidak berprasangka, kaidah seorang yang beriman itu nahkumu bidzawahir, kita menghukumi dengan yang lahir. Wallahu ya'lamus sarair, Allah lah yang maha mengetahui yang tersembunyi. Kalau kita tidak memiliki bukti, tidak menemukan sesuatu yang tidak baik, ya sudah, nggak perlu kita berprasangka yang buruk, hanya melelahkan pikiran kita sendiri. Wah, jangan-jangan dia memberikan opor satu ember ini ada racunnya. Wah, jangan-jangan ada udang di balik bakwan, padahal jelas-jelas tidak ada bakwannya. Akhirnya banyak sekali pikiran-pikiran liar yang memerasuki dirinya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita jauhi pikiran, perasaan yang buruk saja harus kita jauhi, apalagi perbuatannya. Itulah ibadur rahman. Tidak hanya pengen dijauhkan dari siksa neraka, namun dia berdoa dan juga perbuatan, bahkan perasaannya, pikirannya jauh dari
pikiran-pikiran yang negatif. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian singkat saja yang lainnya, ciri-ciri ibadur rahman adalah la yad'u ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun, yaitu menjauhi menyekutukan Allah. Yang kedua, tidak membunuh orang yang tidak diharamkan oleh Allah, artinya membunuh tanpa alasan yang benar. Kalau al-fujur boleh ketika memang orang yang dibunuh sudah mendapat keputusan dari hakim, dia vonis hukuman mati. Namun kalau kita tidak ada hal yang membolehkan, maka tidak boleh. Atau kita sedang berperang, kata Ustaz tidak boleh membunuh orang. Berarti kalau ketika berperang kita tidak boleh membunuh, yang sama saja nanti kita terbunuh, terlalu soleh namanya. Wala yazur, tidak berzina. Ini termasuk dosa besar, karena dalam hadis dari Ibnu Mas'ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayyu dzambin indallahi akbar, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Pertama, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah lah yang telah menciptakan engkau. Summa ayun, kemudian apa? Summa antaqtula waladaka khosyata ayun amama'aka, engkau membunuh anak-anakmu karena takut tidak bisa memberi makan atau rezeki. Padahal setiap anak ketika masih di kandungan sudah dijamin rizkinya masing-masing. Maka kami boleh atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Boleh. Kami itu kan keluarga besar, boleh itu, malah baik, malah syafaat doa dari anak-anak. Kemudian qala antazni bi khalilika jarika, engkau berzina dengan istri tetanggamu, waliyadzubillah. Berzina saja sudah dosa besar, berzina dengan tetangga berarti merusak rukun tangga, akan merusak. Selain itu perbuatannya dosa, akan merusak ukhuwah di antar tangga tadi. Maka ini dosa yang besar. Selanjutnya yang ke-7, tadi kan ke-6 dosa besar. Yang ke-7, tidak memberikan persaksian yang batil dalam Quran surah Al-Furqan ayat 72. Kemudian yang ke-8, tidak melakukan perkara yang sia-sia atau tidak ada manfaatnya di dunia maupun di akhirat. Maka Umar pernah memarahi seorang pemuda yang tidak mau bekerja, bermalas-malasan. Kenapa? Karena dia tidak melakukan hal yang bermanfaat di dunia, apalagi di akhirat. Yang ke-9, mereka tidak, ketika mendengar Allah, orang-orang yang menjadi hamba Allah itu mendengarkan, memperhatikan. Sebagaimana Pak Darman tadi mengingatkan, itu betul. Ibadur Rahman ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dia memperhatikan. Kalau saya yakin ibu-ibu walaupun berbicara namun telinganya tetap memperhatikan. Mendengar walaupun mulutnya ngobrol namun telinganya tetap memperhatikan. Karena ibadur Rahman kan harus husnudzon, tidak boleh suuzon. Kemudian yang 10, mereka memiliki perhatian kepada keluarganya, sehingga doanya bukan hanya untuk diri sendiri, namun walladzina yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Dan yaitu orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, hab lana, karuniakan kepada kami
min azwajina wa dzurriyyatina, dari pasangan dan keturunan kami, qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk hati. Imam Al-Ghazali itu mengatakan tujuan dari menikah itu ada dua. Yang pertama lil ibadah, untuk beribadah, dan yang kedua apa? Li tolabis syafa'ah, untuk mencari syafaat melalui anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solihah, yang ketika kita telah meninggal mereka masih apa? Mendoakan kita. Sehingga orang yang beriman kalau dikaruniai anak, contohnya kadang-kadang sudah KB namun masih brojol atau sundul atau kebobolan ini, alhamdulillah tidak menyalahkan anak. Mungkin Allah ingin memberi kita pembela yang lebih banyak kelak di akhirat. Itu yang pertama, menjadi hamba Allah. Yang kedua, hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah meningkatkan kualitas sholat kita. Karena kita tahu semua ulama sepakat bahwa perintah mendirikan sholat 5 waktu itu ada pada saat kejadian Isra dan Mi'raj. Bahkan sholat disebut sebagai as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya seorang mukmin, karena ketika dia sholat dia betul-betul sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bahasa lainnya, kalau kita ingin dinasihati atau mendengarkan kalam Allah, maka bacalah Al-Quran. Namun kalau kita ingin berbicara atau berkomunikasi dengan Allah, maka dirikanlah sholat, karena sholat memang mi'rajul mu'min. Bayangkan sholat yang awalnya diperintahkan 50 kali, kemudian atas saran Nabi Musa untuk memohon keringanan karena Nabi Musa memprediksi umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak mampu untuk mendirikan sholat 50 waktu dalam satu hari. Saking sayangnya Nabi dan cintanya kepada umatnya, beliau minta. Sudah diturunkan dari 10, minta lagi diturunkan menjadi 5. Bayangkan, yang aslinya 50 menjadi 5, kira-kira diskonnya berapa persen Bapak Ibu sekalian? 90%. Itu saja kadang-kala masih ada sebagian orang yang tidak menyempurnakan sholat 5 waktu. Waliyadzubillah. Bayangkan kalau 50 kali, kira-kira mampu nopo betul Bapak Ibu sekalian? Mungkin gak sempet masak, gak sempet yang ibu-ibu gak sempet dandan nopo berdagang nih. Karena sholat, habis sholat nopo sholat lagi. Maka betapa tidak bersyukurnya kalau sekarang yang diwajibkan hanya 5 kali, 5 waktu. Kalau kita tidak mempelajari sejarah ini, mungkin kita menganggap 5 itu akan menjadi banyak. Namun kalau kalau kita tahu sejarahnya, kita akan memiliki perbandingan awalnya 50 dengan 5 itu kan sangat sedikit. Dan kita tahu bahwa sholat ini menjadi ibadah yang pokok. Dalam hadis disebutkan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya juga akan baik. Bukan hanya ibadahnya, bukan hanya puasanya, zakatnya, bacaan Al-Qur'annya, namun semua perbuatannya
hatinya juga akan menjadi baik. Itu tanda sholat yang sempurna. Kalau kita sholat masih suka berkeluh kesah, tidak mudah bersyukur, berarti ada yang kurang sempurna dari sholat kita. Kalau kita sholat 5 waktu namun dengan keluarga, tetangga, kerabat sebaya masih mudah sakit hati, sulit memaafkan, dendam, kayak wong orang ngerti balas budi gitu. Nah iya, karena dia kan namanya bukan Pak Budi yang wajar nih. Dalam Al-Quran disebutkan wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan manusia itu sebagian besar adalah orang yang suka berdebat, tidak suka untuk memahami. Maka sudah hal yang wajar kalau kita bergaul, bermuamalah, berjumpa dengan orang-orang yang kadang-kala tidak bisa berbalas budi, atau mungkin sudah dinasihati berkali-kali tidak berubah. Wajar loh Bapak Ibu sekalian. Wajar, karena mereka namanya manusia. Manusia itu berasal dari bahasa Arab, akar katanya nasia yang sama. Nasia itu artinya lupa. Maka wajar kalau dia lupa, dia tidak tahu. Namun kalau lupa terus tidak wajar. Ramadan itu ketika bulan Ramadan, ketika berpuasa, lupa itu menjadi hikmah, menjadi rahmat. Karena apa? Ketika berpuasa Ramadan lupa sehingga makan 1 piring bahkan tandur. Padahal mau berpuasanya tidak, karena lupa. Bikin kopi sambil udut, tandur kopinya, padahal tidak, karena lupa. Maka doa yang banyak biar lupa. Tapi kalau kurang-kurang lupa dibatal. Inilah indahnya dalam kita beragama. Sesuatu yang dianggap negatif bisa menjadi rahmat, bisa menjadi karunia yang agung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin, barang siapa yang menegakkan sholatnya maka dia sedang menegakkan agamanya. Maksud menegakkan agamanya ini dijelaskan oleh para ulama, dia sedang menjaga, membentengi agama yang ada pada dirinya. Artinya Islam akan tetap jaya, tetap kokoh, tetap tinggi, baik kita sholat maupun tidak. Islam akan tetap berjaya ketika kita berjuang ataupun tidak berjalan. Namun kalau kita tidak berjuang, berarti kita tidak masuk dalam daftar orang-orang yang disebut sebagai mujahid Allah. Kita hadir atau tidak pada hari ini, pada pengajian, pada acara sholat jamaah, pada acara syiar agama yang lain, kita hadir ataupun tidak, Islam tetap ya'lu wa la yu'la alaih, tetap tinggi. Namun kalau kita tidak berjuang, kita yang akan rugi sendiri. Termasuk sholat. Kita sholat ataupun tidak, Allah tidak butuh ibadah kita. Namun kitalah yang butuh dengan ibadah tadi, agar kita mulia dan selamat dari siksa api neraka. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini mengajarkan kita bahwa kitalah yang butuh akan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga sangat tidak tepat kalau ada orang yang beribadah kemudian merasa bangga dengan ibadahnya, karena itu merupakan suatu kebutuhan, bukan suatu kebanggaan.
Kemudian selain itu sholat juga menjadi sarana yang kita butuhkan untuk membersihkan hati, membersihkan dosa, dan mengokohkan iman kita. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aro'aitum law anna nahrun bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min daronihi syai'un." Bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sebuah sungai, kemudian kita mandi di sungai tadi 5 kali sehari? Apakah masih ada kotoran yang ada di dalam, yang menempel pada badan kita? Para sahabat menjawab, la yabqa min daronihi syai'un. Tidak ada yang tersisa dari kotoran sedikit pun di badan kita. Fadzalika mathalus sholatil khams yamhullahu biha al-khotoya. Maka itulah perumpamaan sholat 5 waktu yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Pokoknya apapun ibadahnya itu sebetulnya kebutuhan kita. Maka jangan pernah merasa kita ini Allah yang butuh ibadah kita. Karena ada sebagian orang yang kita sebut sebagai ibadahnya tidak mutlak dengan bersyarat. Usikum wa iya, dulu saya pernah ketika menginginkan universitas yang saya inginkan, ketika tidak lulus, yang tadinya rajin sholat ibadah 5 waktu berjamaah kemudian menjadi malas. Ya, pernah Bapak Ibu mengalami titik seperti itu. Itu menandakan bahwa kita lupa bahwa yang butuh ibadah adalah kita, bukan Allah. Kalau kita sedang tidak dalam kondisi yang baik, artinya diuji dengan musibah, dengan kekurangan, kok berubah ibadah kita, berkurang, menjadi malas, menjadi nunda-nunda, itu tandanya ibadah kita tidak mutlak bersyarat karena menginginkan sesuatu, tidak ikhlas 100% karena Allah. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini mengingatkan, mengajarkan kita dalam beribadah harus mutlak apapun kondisinya, mau dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, lapang maupun sempit, kita berusaha menjaga istiqomah dalam beribadah. Kemudian yang terakhir, peristiwa Isra Mi'raj ini mengajarkan kita untuk menyerahkan segala urusan kita kepada Sang Maha Pencipta, atau bahasa lainnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam urusan dunia apalagi urusan akhirat. Kalau kita melihat sejarah Isra Mi'raj di tahun 10 Hijriah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ujian yang sangat besar. Orang yang paling dicintainya Khadijah, dan orang yang paling berjasa dalam perjuangan dakwahnya yaitu Abu Thalib, kedua-duanya dipanggil oleh Allah di tahun yang sama, yaitu tahun 10 Hijri. 10 tahun ke-10 kenabian, bukan Hijri. Kalau Hijri berarti sudah hijrah ke Madinah. Karena peristiwa Isra Mi'raj posisi beliau masih berada di Mekah. Maka kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tahun ini disebut oleh para ulama sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Bagaimana tidak, Khadijah, Abu Thalib yang paling membela ketika beliau akan dibunuh. Abu Thalib yang kalau kalian membunuh, saya yang akan menghadangnya. Khadijah yang dulunya saudagar kaya raya,
hartanya dihabiskan untuk membantu perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di tahun itu yang paling berjasa Allah panggil, Allah wafatkan. Maka hal ini ingin mengajarkan kita kepada siapapun kita berharap atau bersandar, mungkin ke anak kita atau ke suami kita atau ke istri kita, jangan sampai berhenti di situ. Namun tempat bersandar kita yang paling wajib adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahasa lainnya, tidak ada masalah yang besar ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun masalahnya, sebesar apapun, ketika bertawakal pasti akan ada jalan keluarnya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dalam Quran surah At-Tolaq ayat 3, barang siapa yang bertawakal Allah akan cukupi segalanya. Atau di ayat 2-nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa maka Allah akan berikan jalan keluar. Namun kalau kita mendapatkan masalah sekecil apapun, kemudian kita menyandarkan kepada kemampuan kita atau menyandarkan kepada orang di sekitar kita, pasti masalah ini walaupun kecil sulit untuk mendapatkan jalan keluarnya. Kita lihat Raja Namrud yang dikatakan sebagai raja yang kuat, pasukannya besar, bahkan di dalam istananya ada bunker untuk bersembunyi atau berlindung ketika nanti kerajaannya diserang atau diserang oleh kerajaan yang lain. Istilahnya sistem keamanannya sudah berlapis-lapis. Namun kalau tanpa perlindungan Allah, sistem keamanan sehebat apapun, justru beliau meninggal karena seekor lalat yang masuk ke dalam telinganya. Maka sejarah membuktikan sehebat apapun suatu negara, contohnya Israel yang katanya memiliki Iron Dome ini. Jadi kalau di rudal atau di roket tidak bisa tembus. Namun buktinya di beberapa kali serangan dari Yaman, dari Iran bisa tembus. Maka peristiwa Isra Mi'raj terjadi di zaman Nabi saat penuh kesedihan. Orang yang paling menolong sudah meninggalkannya. Namun dengan peristiwa Isra Mi'raj, Nabi menjadi semangat kembali. Allah hibur dengan peristiwa ini, Allah semangati, dan beliau kemudian tetap berjuang sampai akhir hayatnya. Maka kita sebagai umatnya hendaknya mengambil ibrah. Yang pertama tadi yaitu seseorang akan semakin mulia di dunia maupun di akhirat ketika dia semakin menghambakan dirinya kepada Allah. Kalau jabatannya tinggi, semakin tidak lupa dengan sifat kehambaannya, menjadi sombong, menjadi tinggi, besar kepala dan lain sebagainya, justru di mata manusia tidak mulia, apalagi di mata Allah. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kita bahwa ibadah yang paling penting itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik kualitas dan kuantitasnya, pasti seluruh ibadah bahkan perilakunya juga akan baik.
Maka kalau perilaku kita belum baik, silahkan perbaiki mulai dari nomor sholatnya. Dan dalam tanda kurung, kitalah yang membutuhkan Allah ibadah, bukan Allah yang butuh ibadah kita. Dan yang terakhir, bahwa peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kita apapun tidak ada masalah yang besar ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hal ibadah, kalau kita bekerja mungkin sudah biasa bekerja, berdoa, kemudian tawakal. Dalam masalah ibadah, kita juga perlu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disadari ataupun tidak, ibadah kita pasti masih banyak kekurangan. Disadari ataupun tidak, kadangkala hati kita yang tadinya sudah ikhlas, ketika di syuting atau di foto berubah niatnya ini menjadi niat yang lain. Maka dengan kita menyerahkan segalanya kepada Allah, Allah yang akan menyempurnakan, dan kita tidak akan bersandar kepada amal, namun kita bersandar kepada Allah. Kita pernah mendengar hadis suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhula ahadan minkum amaluhu al-jannah wa la yujiru minan nar. Tidak ada seorang pun dari kalian yang dimasukkan ke surga, yang dibebaskan dari siksa neraka karena amalannya. Wala ana, begitu pula dengan aku, illa ayyatahummadani Allahu birahmatin, kecuali karena curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kita sudah beribadah, apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Yang kita harap adalah rahmatnya Allah. Kalau orang bersandar kepada amal, biasanya kalau amalnya besar semangat, berkurban, kemudian haji, semangat. Namun kalau amalannya kecil, senyum kepada saudara ketika berjumpa, kira-kira ada yang memuji atau tidak? Kalau kita senyum ketika berjumpa, tidak ada yang memuji. Bahkan kadang-kala wah so akrab, so kenal, SKSD. Padahal itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tahqirunna minal ma'ruf syai'an walau antal akhaka biwajhin taqim. Jangan meremehkan sekecil apapun kebaikan, walaupun hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Bahkan kadang-kala kita dengan pasangan, suami pulang sudah dimarahi di tempat kerja, banyak kerjaan, masalah di rumah istrinya ngomel lagi, nggak mau senyum. Ya salah suami yang pulang tidak bawa uang banyak dan pada intinya, kalau orang itu bersandar kepada rahmat Allah, dia tidak pernah membedakan amalan yang besar maupun amalan yang kecil. Kapanpun ada kesempatan, lakukan. Karena kesempatan tidak bisa kembali lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga peristiwa Isra Mi'raj bukan hanya sekedar peringatan tahunan, namun menjadi hikmah yang menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi bekal untuk kita panen pahala nanti di bulan Ramadan. Allahumma amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ingkang sampun kita tampi lan sepeda malih monggo kita nyuwun dumateng Allah mugi-mugi wasilah kita menipun ngaos menika ndadosaken salah satunggalipun peningkatan kagem iman lan Islamipun kita sedaya. Bapak ingkang hormatan kegandengan Pokda, semoga pengawasan wonten ing dinten menika kita bukasi kanthi sareng-sareng nyuwun dumateng Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.